Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda di Trijaya udah dengar suara kincringan atau bahasa Belandanya kerecekan ini, maka Anda akan mengikuti program Viral Tapi Hoax. Kembali lagi bersama saya Gaib Portusigit dan saya tidak sendirian untuk membedah informasi yang beredar di timeline Anda, baik di YouTube, Facebook, Twitter, X ataupun di TikTok dan juga di beberapa sosial media dan portal media. Saya ditemani oleh Bang Asnil, Bambane, Amre. Halo Bang Ep. Alhamdulillah. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Udah kemarin nih seminggu. Katanya lagi ngerjain disertasi ya? Iya, disertasi. Masih tesis. Oh, ini Bang Asnil lagi ngambil tesis S2 ya. S2. Jurusannya teknologi kehutanan. Kehutanan hoax ya. Oke, Bang, ada beberapa yang mesti kita bedah ini. Ya. Karena kita penting memberikan informasi yang terbaik buat masyarakat biar tidak salah jalan. Karena kalau salah dapat info, maka akan salah mengambil keputusan. Makanya kita kasih info. Yang pertama nih Bang, Ya. terkait dengan Tom Lembong yang dibebaskan karena kasusnya seret Jokowi. Ini gimana maksudnya nih? Saya terima juga nih soal ini. Ya, jadi memang kalau kita ikuti kasusnya ya, memang ada penyebutan nama Jokowi di situ karena Tom Lembong kan didakwa melakukan pemufakatan jahat. Ya. Dalam hal ini menguntungkan pihak ketiga. Yang ketiga. Dianggap seperti itu oleh hakim, dan dalam eksepsinya kalau nggak salah Tom Lembong menjelaskan tentang bahwasannya izin impor itu sudah disetujui oleh presiden waktu itu, dia sebagai menteri ya. Nah, narasi ini kemudian berkembang sampai kemudian menjadi banyak konten. Beberapa minggu lalu kita juga sudah bahas Tom Lembong juga disebutkan bebas. Nah, sementara kita tahu fakta yang ada, Tom Lembong divonis 4,5 tahun. Ya. Dan juga harus bayar denda 750 juta dalam vonisnya. Dan peristiwa ini membuat banyak respon publik ya. Karena hakim sendiri mengatakan tidak ada mens rea, niat jahat ya dari Tom Lembongnya. Nah, ini mendapat respon keras dari para teori pakar hukum ya. Termasuk para netizen. Ya, netizen apalagi. Karena baru pertama kali ada terdakwa kasus korupsi yang putusannya dihukum tapi duitnya nggak ada. Ya, bukan. Masyarakat justru malah kecewa dengan putusan itu. Ya. Ya kan? Baru pertama kali terjadi loh gitu. Jadi ini pertama satu itu, kedua dia dikenakan undang-undang korupsi dan dia sendiri nggak menikmati uang korupsi gitu ya. Dan jadi, hakim juga menjabarkan itu juga kan dalam. Ferry Amsari bilang ini satu-satunya kasus hukum yang orang didakwa bersalah tanpa mens rea. Bener. Niat jahat ya. Iya, ini pertama kali di dunia katanya. Karena niat jahat dengan kegiatan yang melanggar hukum itu harus jadi satu kesatuan. Bener. Jadi ketika orang melakukan kejahatan atau tindak pidana, ada niat jahatnya dulu berarti kan. Nah, ini kemudian banyak kecewa. Nah, kekecewaan ini kemudian direspon dengan keinginan batinnya ya. Akhirnya mulailah banyak narasi dia dibebaskan, termasuk kemudian dalam hal ini di salah satu Facebook ya, beredar informasi video, narasinya dalam video itu akhirnya dibebaskan tanpa syarat setelah Tom Lembong bongkar jika ternyata impor gula atas perintah Presiden Jokowi. Ya. Nah, padahal ya dalam sidang itu diungkapkan bahwasannya impor gula yang dilakukan itu sudah persetujuan dari Presiden. sudah melewati rapat gitu kan. Namun fakta hakim berbeda lagi, dan ini disebarkan oleh Putra Comeback, nggak tahu ini nama asli apa enggak ya. Narasinya adalah alhamdulillah Tom Lembong bebas, jaksa sebut Tom Lembong tak bersalah, lantas yang bersalah lagi ngadem, mungkin lagi foto atau liburan. Jadi dia memposting narasi yang berbeda dari faktanya. Pada faktanya Tom Lembong divonis 4,5 tahun. Ya, dinyontik bersalah 4,5 tahun. Ini
Di Facebook berarti ya? Di Facebook ada beberapa akun yang menyebarkan. Ini kayaknya rasa kecewaan dan suara hati yang dituliskan dalam bentuk benar gambar. Dan videonya itu nyambung ketika melepaskan borgol ketika Tom Lembong mau masuk ruang pengadilan karena nggak boleh diborgol kan. Ya. Dia harus dibuka. Faktanya Tom Lembong tetap dihukum 4,5 tahun. Ada denda juga ya? Denda 750 juta. Udah nggak terima duit, tidak punya mens rea, suruh denda 750 juta. Ya. Dan dituduh kapitalis ya. Kapitalis. Menguntungkan kaum kapitalis. Kaum kapitalis. Ya. Padahal kita mungkin hakimnya ini punya punya habis baca buku Marx kali ya. Oh iya. Buku Marx atau dia habis dengerin pidato Pak Prabowo. Oke. Jangan jadi antek-antek kapitalis gitu kan. Itu pas kampanye ya. Sekarang mana berani, Bang. Padahal negara kita minjam uang sama IMF, pinjam uang sama Bank Dunia, itu bagian dari kapitalisme sebenarnya. Kita buka rekening di bank itu bagian dari kapitalisme sebenarnya. Jadi ya sudahlah ya. Nah, akhirnya kuasa hukum Tom Lembong mengajukan memori banding ya. Memori banding sudah resmi disampaikan. Kita belum tahu bagaimana hasilnya, kan nanti akan disidangkan juga, tapi sidang tertutup kayaknya kalau kayak gini ya. Nanti diumumkan di Mahkamah Agung ya? Iya. Aku nggak tahu ya apakah nanti akan tertutup. Yang jelas ini menarik perhatian publik, Bang. Ya, ini penting nih. Oke, jadi faktanya itu, jadi Tom Lembong tidak dibebaskan, dia dinyatakan bersalah dan harus menjalani hukuman 4,5 tahun dan sekarang ini dalam proses banding ke pengadilan tinggi. Oke, selanjutnya. Oke, kalau gitu informasi Tom Lembong dibebaskan karena kasusnya menyeret nama Joko Widodo, kita nyatakan hoax ya. Hoax. Ya, hati-hati. Tom Lembong tetap dihukum. Semoga pengadilan berjalan adil dan juga transparan. Selanjutnya itu ada informasi bahwa mantan Presiden Joko Widodo mempunyai rekening di 20 bank asing. Memang mungkin mantan Presiden Jokowi ini menjadi satu-satunya mantan presiden yang sudah hampir setahun menjabat, namanya selalu ada di headline media massa maupun di media sosial. Nama Jokowi ini selalu menghiasi timeline media kita dan tidak ada hari tanpa pemberitaan terkait dengan Pak Jokowi, dari mulai aktivitas, kedatangan, isu sakit, kalau sakit bukan isu ya, tentang sakitnya beliau, dan yang terbaru terkait dengan isu ijazah, dan isu ijazah ini sudah melebar ke ranah politik karena katanya melibatkan orang besar yang punya partai biru. Yang punya partai biru itu ada Demokrat, aku jadi nggak enak pakai lagi biru nih, Bang. Ada Nasdem dan ada PAN. Ya, tapi yang dituduh kayak PSBY ya, yang respon justru orang Demokrat. Nah, akhirnya jadi melebar, jadi urusan politik, dan akhirnya beredar pula informasi terkait dengan Pak Jokowi berbagai macam, termasuk yang punya rekening di 20 bank asing. Banyak sekali 20 rekening bank asing. Itu bank mana aja? Belum tahu, sekarang kita mau bongkar ini. Oh iya. Kita coba dulu yang menyebarkan informasinya ya. Siapa? Nah, saya nggak tahu ini beredar di Facebook. Apakah akun dia ini adalah akunnya asli atau bukan? Tetapi ini beredar di media sosial. Bentar, sekarang Facebook makin banyak kayaknya. Makin banyak. Udah mau bisa monetas ya? Iya, karena sejak ada Facebook Pro itu. Jadi banyak orang bikin konten yang kemudian mengambil pesohor-pesohor atau politisi tenar itu kemudian dibikin konten. Diambil videonya, dikasih narasi judul baru, dan narasi seenaknya aja. Karena kalau di IG kan nggak ada monetas ya. Iya. Di TikTok juga kan. Di Facebook berarti. Di Facebook ada Pro itu. Makanya banyak yang kesana sekarang. Jadi jika kita lihat ada yang membuat minta like, minta komen segala macam, minta viewer, minta disebarkan gitu. Itu termasuk ini ya, termasuk ini. Kita dengar aja dulu kali ya, Bang ya. Pembunuhan di 20 bank asing milik Jokowi. Hanya itu. Periksa Bang, demi kepentingan nasional.
Demi kebangkitan Indonesia, kami membuka 32 rekening 32. Joko Widodo dan istrinya. Jadi ada narasi di caption video ini itu adalah 20 bank asing. Di video itu disebutkan 32. Nah, di sini menyebutkan bahwasannya video yang diambil ini video bukan baru ya, Bang ya. Kalau kita lihat gambarnya ini video lama ini. Jadi kalau saya coba lacak Ini kayak Faisal Asega. Progres 98 kalau Ya. Bang ingat. Nah, ini video lama sebenarnya. Ini video lama tahun 2014 ya. 2014. Nah, waktu pemilihan pertama Waktu itu ya. awal-awal Jokowi menjabat dong ya. Menjabat ya. Nah, setelah jadi gubernur ya, Ya, gubernur setelah jadi kemudian ikut kompetisi di presiden, jadi presiden. Nah, waktu itu ada nama organisasi namanya Progres 98, di sini namanya Faisal Asegaf, dan dia mengklaim memiliki data 36. Kalau didengar videonya ini baik-baik itu 36. Tapi di caption yang ada di atas video itu di 20. Ini udah informasi yang nggak nyambung gitu ya. Nah, kemudian dalam rekening itu disebutin ada dari Singapura, Malaysia, New Zealand, Hong Kong, jumlahnya sekitar USD 8 juta menurut Faisal Asegaf itu di tahun tersebut ya. 2014 bukan 2025, 11 tahun yang lalu. Nah, totalnya ya juta US ya 8,5 juta US atas nama istri 4,6 juta US. Ya. Nilainya segitu. Gede banget ya. Luar biasa Luar itu. biasa ya. Kalau di tahun 2014 ya dolar berapa? Itu dari mana dia tahu info itu? Ini klaim di sepihak dia. Dia punya data yang diserahkan ke PPATK. Dahsyat ya. Nah, PPATK aja nggak ngeluarin, tapi dia bisa tahu makanya ya. saya juga bingung. Padahal itu data pribadi. Perbankan itu tidak bisa mengeluarkan. Privasi lo itu nggak bisa sembarangan. Perbankan itu tidak bisa mengeluarkan angka nilai transaksi, nilai akun. Yang disimpan di bank, termasuk data pribadi nasabahnya itu atas nama Jokowi, atas nama siapa. Dia perbankan itu tidak bisa mengeluarkan. Bahkan saya pernah minta cetak buku tabungan punya istri, nggak dikasih sama dia. Nggak dikasih. Mana surat kuasanya? Ya harus ada. Pak, ini kan cuma nyetak doang. Bapak siapa? Ada surat kuasa nggak? Ya. Saya suaminya. Bener. Gitu. Jadi nggak boro-boro jumlah rekening, nyetak rekening itu nggak boleh. Nggak bisa, ya gitu. benar. Mesti Harus ada orang surat yang kuasa. Ada surat kuasa. Dari banyak industri di Indonesia itu. Ya. Industri perbankan itu aturannya yang paling ketat dan paling ribet gitu ya. Karena terkait dengan nilai uang ya. Dan juga data pribadi seseorang di sana. Jika bocor, ini reputasi perbankannya jadi taruhan gitu. Dan dari situ saya sebagai wartawan ekonomi agak nggak logis ketika seseorang bisa mendapatkan angka-angka tersebut, kecuali dia intelijen ya. Ini bukan wartawan juga, bukan intel juga gitu. Kecuali intelijen, kecuali dia punya kemampuan menyusup ke hacker lah ya. Kemampuan hacker meretas akun perbankan, mungkin dia punya data itu. Tetapi ketika dia mengumumkan data itu, ketika dia menyebut data itu dari bank A, bank B dan C, dia bisa kriminal karena dia dianggap sebagai mencuri data gitu ya. Nah, itu. Nah, ini adalah video lama, bukan video baru Udah sekarang. 10 tahun lebih berarti. 11 tahun. Dan pada saat itu sudah dinyatakan KPK waktu itu sudah menelusuri, menyatakan nama KPK-nya Adnan. Sebentar. Wakil ketuanya Adnan Pandu Praja. Adnan Pandu Praja, salah satu komisioner ya. Komisioner waktu itu 2014 menyatakan tidak ditemukan data rekening pribadi atas nama Jokowi di luar negeri. Ini muncul lagi karena berita Jokowi lagi heboh lagi ya. Heboh soal lagi. ijazah. Benar. Jadi apapun keyword soal Jokowi itu akan jadi trending, apalagi algoritma itu yang ada di media sosial kita. Kayak misalkan Bang Gaib nih nyari sepatu gitu ya. Ya udah, recommended website ataupun Keluar tuh ya. itu keluar semua, algoritmanya langsung jalan gitu.
Nah, ini dia mengambil kesempatan di situ juga mungkin ya. Ya. Untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan, tapi bisa juga atas nama karena kepentingan politik. Bisa juga. Jadi dia merasa, wah ini Jokowi nggak bener ini, saya harus bikin Yang cakep atas untuk kepentingan ada urusan politik, dapat duit. Waduh, Iya dapat kan? duit, idealisme politiknya juga tersalurkan gitu ya. Hasrat tersalurkan, duitnya datang. Itu paling enak gitu. Paling enak udah ya. Paling enak. Tapi nggak tahu itu berkah apa enggak. Iya gitu. itu. Nah soal berkah atau nggak berkah, nah itu bahayanya. Kalau nggak berkah, terus uang yang tidak berkah itu kita makan untuk anak dan istri kita, waduh, Ya, itu itu agak mengerikan berkah. itu. Apalagi uangnya hasil dari menfitnah orang lain gitu ya. Duitnya hasil memfitnah orang dan fitnahnya kejam sampai ada orang yang menderita dan mati karena fitnah, terus kita bahagia di atas penderitaan orang lain. Saya bukan dalam rangka membela Iya, Jokowi ya, Bang, ini ya. siapapun nih, mau Jokowi, Pak Prabowo atau siapapun orang di Indonesia, kalaupun kita punya kebencian, selama dia tidak melakukan apapun, terus kita memfitnah dia, iya, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Jadi bukan berarti orang itu salah tuh kita berhak untuk menjolimi dia kan? Iya, benar. Gitu. Dia udah misalkan dia salah ya dia dihukum. Kalau dia nggak melakukan hal-hal yang kita fitnahin ya kita jadi salah juga. Kalau ini bisa kena undang-undang ITE sebenarnya ya. Kalau misalkan fitnah itu ya menyakiti undang-undang dia, ITE. dia bisa melapor ke polisi Iya, untuk ya, yang bersangkutan. ya, gitu. Jadi harus yang disebut di situ. Badan hukum apa yang disebut di situ? Personnya yang melapor. Nah, orang ini di Facebooknya sering. Kalau dilihat dari Atau memang akunnya khusus Jokowi doang? ya. Jadi banyak ini ngambil juga dari Ngambil juga nih. Red Bersuara ya? Iya, Rakyat Bersuara. Kenapa? Saya berjumpa langsung dengan Oh. Ketua KPUD Solo. Rismon ya. Justinus Pakar forensik digital yang katanya Misalkan ya sekarang ya 2025 dia punya pegang data misalkan. Nah, kita nggak tahu kan Jokowi sekarang punya akun bank itu enggak gitu. Kita nggak tahu tuh Bang ya. Iya, benar. Dan kita juga tidak punya kemampuan izin untuk meminta data itu juga ke bank gitu. Ya. Karena itu data yang dilindungi. Katakanlah mantan presiden kita itu punya nomor rekening di luar negeri. Kita nggak bisa meminta akses itu ke Mana perbankan. mau orang luar negeri Bener. ngasih. Apalagi di luar negeri, di sini aja susah Di gitu. Indonesia aja susah. Di salah satu kelebihan di negara lain itu data privasi itu sangat dilindungi, Bang Hasan. Benar. Makanya ada satu perusahaan yang mau bekerja sama dengan perusahaan di kita. Begitu ditanya bagaimana perlindungan data perusahaan Anda, apakah Anda udah punya SOP, apakah negara Anda udah punya undang-undang, karena undang-undang PDP itu belum jadi, akhirnya nggak jadi dia invest. Iya. Saya akan invest kalau Anda punya SOP yang ditandatangani oleh semua direksi dan negara Anda sudah mengatur jaminan perlindungan data pribadi. Nah, sekarang kita udah punya PDP, tapi turunannya belum ada. Ya, aturan-aturannya belum ada. Belum ada. Satu, belum. Belum ada. Terus satu lagi datanya karena tanpa persetujuan untuk menyerahkan ke pihak lain gitu. Termasuk juga buat perusahaan-perusahaan makanan, kuliner kan suka tanya kita beli nih, Pak, boleh minta nomor teleponnya, Pak. Nah, misalkan kita ngasih nih. Ya. Nah, terus nomor kita ternyata disebar sama dia ke orang lain atau ke satu lembaga konsultan yang lembaga konsultan ini mengirim ke bank untuk minta kredit, jadi segala macam. Nah, itu juga kena, makanya Benar. kita mesti ajarin ke anak-anak kita, Nil, kalau ada orang siapapun pedagang ketika dia boleh minta teleponnya, kita boleh loh nggak ngasih. Karena kita membeli sesuatu yang nggak ada hubungan sama telepon kita. Jadi misalnya kita beli putus gitu, buat apa dia minta nomor telepon kan? Dia buat data kami. Nah, itu jangan sembarangan. Termasuk kalau minta fotokopi KTP gitu. Jadi jangan sembarangan tuh. Buat kasih tahu ke anak-anak kita, jangan sembarangan kasih nomor, jangan sembarangan ngasih KK, apalagi sembarangan ngasih KTP. Apalagi ATM dan PIN-nya. Wah, itu lebih bahaya. Kenapa kakak tidak boleh sembarangan? Karena di kakak itu ada nama ibu.
Ya, baik Ibu, ID NIK. ID NIK. Jadi kalau kita di bank kan, Pak, saya mau ini nomor handphone kartu saya hilang. Boleh namanya Mas, alamatnya, nomor telepon, Ya. nama ibu kandung, Kelar sudah. kelar udah. Jadi hati-hati ya buat teman-teman. Nomor rekening kita bisa dibekuin langsung. Hati-hati. Kalau kita ngurus tutup rekening gitu ya. Iya. Telepon Bang. Nama induk buka ATM saya hilang Iya. gitu ya. Saya nutup rekening dulu. Nama ibu kandung dulu yang tanya. Iya. Nah, habis itu nggak bisa narik Itu lagi. nggak bisa narik lagi udah. Bayangin coba tuh. Ya. Jadi harap berhati-hati, jangan sembarangan mengumbar data pribadi. Sebisa mungkin kita punya 2 handphone, 1 handphone khusus untuk urusan-urusan pendaftaran yang terkait dengan internet digital, 1 lagi kita gunakan untuk komunikasi. Jadi jangan sembarangan tuh kita, terutama kalau kita m-banking, sebaiknya jangan bercampur dengan sosial media yang lain. Itu berbahaya. Oke, Jokowi punya rekening di 20 bank asing. Kita nyatakan hoax ya. Karena Pak Jokowi punya rekening pasti di Bank Himbara. Karena Oke. Untuk konten ini ya hoax ya. Iya, untuk konten ini hoax. Untuk saat ini, untuk konten ini. Gitu. Kalau Pak Jokowi punya rekening di bank mana kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Karena itu urusan Data pribadi. Ya. Data pribadi kita nggak bisa. Kalaupun kita tahu, kita juga nggak bisa sembarangan ya mengungkapkan. Kecuali itu beredar di dark web, kemudian di dark web ada yang mengangkatnya, mengulasnya, baru muncul di publik. Nah, ya. itu baru kita bisa bahas. Oke. Ada artikel Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, biarlah ku rela melepasmu, meninggalkan aku. Nah, itu tadi Giring ya. Konser kita kena. Aduh. Ini kena bayar royalti. Oh enggak dong, cuplikan doang. Oh, cuplikannya. Oh, Om Giring mah baik orangnya. Nah, ada artikel dari Wamen Giring Ganesha yang minta Anies tidak terjun lagi ke politik. Ya, ini Giring Ganesha ini dulu mantan ketum PSI sebelum Kaisang Pangarep ya. Ya. Jadi ada sebuah postingan di Facebook, lagi-lagi Facebook nih, Bang. Jadi di Facebook ini ada namanya akunnya Sujana Anja, nggak tahu ini akun asli apa enggak. Dia memposting sebuah screen capture seperti berita. Judulnya Wamen Giring .2 minta Anies tidak usah lagi terjun ke politik, gaduh terus jika masih ada Anies. Nah, sebelum kita mencoba ini membedah ini hoax atau tidak, dari kalimatnya saja kita sudah bisa melihat ini yang nulis udah nggak paham kalimat baik dan benar kali ya. Karena minta Anies tidak usah lagi terjun ke politik gaduh. Nah, ini nggak ada komanya gitu ya. Terus jika masih ada Anies, jadi tidak ada SPOK yang clear ya, sehingga dari sisi tata kalimat kita bisa lihat ini adalah ya ini main-main yang bikin screenshot. Terus ada nama di sana Neneng Zubaidah. Dan di sini disebutkan oleh Sujana yang gaduh itu pemerintah, koruptor dan makelar tanah kok dipelihara buat gitulah kalimatnya. Ya. Nah, setelah kita coba angkat dan kita cari, karena kan ini kan screenshot ya. Screenshot itu gambar dari media portal ya. Nah, ini kita bisa tracing sebenarnya. Jadi tinggal kita crop fotonya, udah tinggal cari aja tuh. Ada nggak di Google Image? Yang fotonya agak mirip dengan ini. Keluar dong. Hasilnya? Di Ekbis Sindo keluar. Ekbis Sindo. Iya, Sindo News. Sindo News ya. Nah, judul aslinya? Judul aslinya adalah Pendidikan Wamen Kebudayaan Giring Ganesha yang kini jadi komisaris anak perusahaan Garuda. Jadi ini memberitakan posisi Giring menjadi komisaris di perusahaan di Garuda, anak Garuda perusahaan. Ya, apa namanya? GMF atau GMF kalau nggak salah. GMFI ya. Garuda Maintenance Facility Indonesia. Internasional apa Indonesia ya? GMFI. Nah,
Sindonis ini memberitakan posisi beliau sebagai menteri dan juga sebagai komisaris Garuda. Double, Bang. Top Iya, kan? enak ya. Jadi wamen jadi komisaris. Kita kapan ini? Hah? Komisaris PT Pengandaian Pengandaian. Abadi. Iya. Mengandai-andai abadi selamanya. Jadi ini yang kemudian diambil oleh pembuat hoax tadi. Judulnya beda. Jadi Kasian. Giring meminta Anies untuk tidak berpolitik. Iya. Ini yang bikin hoax ini sebenarnya paham politik. Karena Ngikutin. dia tahu bahwa Giring tuh waktu jadi ketum PSSI sering ngeritik Anies. Ya, Ini kan yang waktu Formula One bener. yang Giring ke jeblos kakinya blok sama bebek ya, kambing kalau salah ya. Apapun yang dilakukan Anies, langsung cantolan isu fake news ya kalau kita membahasakan di newsroom ya. Nah itu mereka sudah bisa melakukan itu juga. Gitu. Dan logika media sosial itu juga seperti itu. Ketika kita yang lagi kita kita senangin Jokowi nih. Dari pagi sudah sejam scroll Jokowi mulu. Ya udah Muncul semua tuh. dipasok terus sama media si Instagramnya atau TikToknya, dipasok terus tuh. Yang paling banyak sering hoax lama bersemi kembali itu kalau ada banjir. Misalnya ada hujan nih, lama banjir. Padahal banjir 2 tahun lalu. Oh ya. Atau banjir 5 tahun lalu. Bener. Di tempat yang sama. Dan Gambar. viral kan. Ada seorang podcaster, bukan podcaster, YouTuber, mantan anggota DPR, yang punya channel juga. Itu tiba-tiba dia memposting di X-nya atau di IG-nya, saya lupa, gambar video tawuran di daerah Kampung Melayu atau daerah mana gitu. Yang ternyata tuh udah beberapa Video lama. bulan lalu. Dan ada teman yang WA juga di salah satu grup, ini mah nongol tiap tahun video ini. Benar. Tapi masyarakat responnya seolah-olah Langsung. udah kejadian kemarin. Karena narasumber yang nge-post itu Terpercaya. gitu. Nah, yang kemarin yang gempa di Rusia itu juga beredar video-video lama, Bang. Yang di Jepang gitu. Pokoknya yang penting bergetar aja ya. Ya, video lama, kemudian tsunami lama itu beredar lagi. Kita ada teman-teman yang ngecek itu kan. Wah, ini video 2000 gempa Kobe nih. Iya, Wah. iya. Karena memang gempa Rusia yang 8,7 ini, 9. hampir 9 ini, itu BMKG juga kasih peringatan dini tsunami Iya, benar. di beberapa negara, termasuk di Indonesia. Indonesia. Bahkan istri saya di New Zealand kirim WA, ini ada peringatan gempa dari pemerintah kota Auckland bahwa tsunami akan tiba karena ada gempa di Rusia. Jauh sekali nih, jarak Rusia ke Indonesia, Rusia ke Australia, New Zealand itu jauh sekali. Berarti memang gempa itu, berarti memang apa sih namanya itu, inti bumi itu saling berhubungan ya. Karena berada di ring of fire, Ring gitu of fire kan. itu ya? Jadi satu lingkaran. Jadi ketika satu bergerak, limpasan Semuanya bergerak. airnya bergerak Luar kan itu. biasa ya. 1 meter di lokasi gempa, dia akan terus membesar gelombangnya. Ya, ya, ya. Ini baru pertama kali loh ada gempa jauh di ujung sana. Peringatan dini tsunami-nya sampai di Indonesia. Pernah juga yang di daerah di daerah Amerika iya. gempa, itu Hawaii juga langsung waspada siaga 1 itu. Langsung tidak boleh ada di pinggir pantai. Ke pantai ya. Walaupun beberapa mungkin kali dalam perjalanannya airnya makin pelan ya. Pelan. Tapi kan buat antisipasi kita nggak tahu juga. Tergantung struktur gempanya. Kalau kayak Aceh itu struktur gempanya presisi dengan pantai kan. Garis pergeseran lempeng itu sejajar kan. Jadi airnya masuk ke dalam, begitu masuk ke dalam terus dia Balik muntahin lagi. Jadi sejajar dengan posisi pinggir pantai Pinggir kita. pantai. Jadi ya pantai menerima padanya langsung. Kalau posisinya nggak sejajar, bisa jadi arahnya ke lautan Hindia gitu. Balik lagi ke laut Balik ya. lagi ke lautan. Saya nggak bisa kebayangin ya, itu yang tsunami Aceh, ada kapal tankernya PLN yang untuk listrik itu. Saya udah lihat ke sana datang, itu kapal besar sekali, beratnya berapa ton gitu, itu bisa pindah di tengah-tengah rumah penduduk. Daratan. Gitu berat Begitu ya. dahsyat banget ya, luar biasa emang.
memang Allah kalau udah punya mau ya, apa aja bisa terjadi. Benar. Jadi itu ketika saya ke sana ada seorang TNI yang nemenin kita, mungkin dia agak alim, dia bilang dengan kehadiran kapal ini di tengah rumah penduduk beneran nih. Jadi kita seiling kita rumah penduduk. Iya. Lautnya di ujung sana, ada kapal di rumah penduduk. Kalau nggak salah 8 kilo 10 kilo Iya, aja 10 jaraknya. kilo. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai manusia nggak boleh sombong, Mas. Ini kita nggak ada apa-apanya ini. Dikasih tiba-tiba kita lagi nonton TV, kapal bisa menghujam ke rumah Kendaraan kita. ya. Gimana caranya ada di dunia ini ada kapal yang bisa masuk di tetangga rumah penduduk. Jadi kalau kita menyombongkan diri kita, ya ini salah satu jawabannya. Jadi kalau masyarakat sana pengen merenungi tsunami kemarin, ya jangan sombong dan jangan jolim sama laut, dibilang gitu. Luar biasa TNI ini. Saya lupa namanya tuh. Oke. Artikel Wamen Giring Ganesa, Wamen Kebudayaan meminta Anies tidak terjun ke politik. Kita ceritakan hoax ya. Hoax. Oke. Lanjut. Indonesia siapkan 20.000 hektar lahan pertanian kerjasama dengan Palestina. Nah, kita dengerin dulu ya. Untuk Palestina, Menteri Palestina menangis. Kalian saudara sejati kami. Yang subscribe semoga masuk surga. Masya Allah. Allahu Indonesia Akbar. kembali tunjukkan bahwa kemanusiaan tak kenal batas negara. Pemerintah Indonesia siapkan 20.000 hektar lahan. Bukan untuk bisnis, bukan untuk investor asing, tapi untuk Palestina. Lahan ini akan dijadikan zona pertanian khusus Palestina Indonesia. Menteri Pertanian Palestina mengapresiasi dukungan konsisten Indonesia untuk perjuangan rakyat Palestina. Terima kasih Indonesia, kalian saudara sejati kami. Dan inilah yang diajarkan Rasulullah. Kaum mukmin itu seperti satu tubuh. Jika satu bagian sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakannya. Like dan bagikan video. Ini adalah sebuah tayangan konten di TikTok yang kira-kira narasinya adalah pemerintah menyiapkan lahan 20.000 hektar sawah yang nanti hasilnya itu akan dikirim untuk Palestina. Oh, bukan orang Palestina datang ke sini. Bukan. Jadi narasi ini memang setelah kita cek Pakai AI kayaknya sini. ini AI. Ada video asli juga yang kemudian dimasukin. Tapi lebih banyak mayoritas VO-nya. iya AI kayaknya AI. ya. Karena jarang orang punya suara model kayak begitu. Itu AI karena nggak ada apa ya jeda tarik nafasnya nggak kelihatan. Nadanya tuh konstan gitu ya. Tinggi aja gitu. Tarikan nafasnya nggak kelihatan normal kan tadi Iya, itu. Nah setelah kita cek ini memang ada peristiwanya. Menteri Pertanian kita Amran Sulaiman itu telah menyiapkan 20.000 hektar lahan untuk memproduksi padi dan hortikultura juga. Nah nanti juga akan melibatkan ahli pertanian dari Palestina karena menurut konten yang saya baca di Instagramnya Kementan, Palestina juga unggul dalam sistem pengairan drip itu yang tetes itu. Iya. Karena mereka kan sangat susah air ya. Cuaca panas ya. Jadi mereka membuat sistem pengairannya itu sistem drip. Jadi dia netes satu-satu supaya kemudian nutrisinya nggak langsung terbuang. Kalau kita siram airnya langsung Habis terbuang ya. kan. Nah itu yang kemudian dipersiapkan 10.000 sampai 20.000 nanti bikin sawah, hortikultura juga dan hasilnya untuk Palestina. Dan itu terkonfirmasi ada bang. Ada. Jadi, nah saya nggak apakah ini klaim sepihak saja? Aku lihat juga ada beritanya juga di Antara juga memberitakan itu. Karena kan bisa jadi itu hanya sekedar konten di Instagramnya Kementan gitu ya. Nah, ketika saya cek di websitenya Antara, itu juga memberitakan dan ada fotonya juga, foto antara Amran Sulaiman dengan Menteri Pertanian Palestina Rez Basser Salimia yang memberikan konferensi pers tanggal 7 bulan 7 kemarin. Begitu, jadi memang 20.000 itu memang dipersiapkan. Ini belum sampai produksi ya, ini ya, baru dipersiapkan. Nah ya kita tunggu kabar Pak Amrannya dan timnya mempersiapkan 20.000 itu.
untuk menghasilkan beras dan hortikultura yang akan dikirim ke Palestina. Jadi ini benar. Ini benar, jadi bukan hoax ini. Oh. Jadi dalam kesepakatannya itu ada juga perjanjian sektor pertanian, penguatan kapasitas seperti industri benih, bioteknologi, manajemen agribisnis, dan alat pertanian, cadangan pangan, dan bidang-bidang lain. Niat yang mulia. Ada MOU. Karena memang sekarang ini di Gaza lagi kelaparan nih katanya. Benar. Bahkan tadi saya baca berita di Al Jazeera tuh ada seorang anak yang meninggal terinjak-injak ketika lagi antri makanan. Benar. Jadi sekarang nih teman-teman Trijaya profesional muda, ya kok profesional muda sih? Dengan Trijaya, jadi di Palestina sekarang lagi kelaparan akut, anak-anak, ibu-ibu dan orang tua banyak yang meninggal dunia karena kelaparan. Dan yang terbaru tadi seorang anak ada yang meninggal karena terinjak-injak antrian. Jadi kita bisa bayangkan kalau di sini kita bisa makan enak, tapi di saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza itu sedang berada dalam kondisi kelaparan. Amerika kabarnya sudah meminta Israel untuk membuka pintu gerbang ya di Rafah dan beberapa pintu lain supaya bantuan dari mana gitu bisa masuk. Itu pun hanya sementara saja. Dibatasi juga kalau nggak salah. Iya, dibatasin. Jadi yang masuk. Nggak bisa semuanya gitu. Jadi mudah-mudahan warga Palestina bisa mendapatkan bantuan pasokan makanan, karena ini sudah menjadi peristiwa kemanusiaan dan kekejian yang luar biasa. Ketika ada sebuah bangsa yang rakyatnya kelaparan, tapi negara lain dan sekitar tidak bisa membantu karena tidak diizinkan untuk masuk. Nah, itu yang terjadi. Karena kalau masuk diancam peluru kan. Kemarin ada dari mana tuh yang naik perahu ya? Perahu ya, aktivis sama pesohor. Itu datang karena rasa kemanusiaan yang luar biasa dari mereka untuk memberikan bantuan kepada warga Palestina. Kemarin saya sempat lihat video ada seorang laki-laki setengah baya sambil memegang rokoknya. Dia menonton film yang ditayangkan oleh sebuah aksi kayak itu di Eropa ya, kayak Eropa Timur gitu. Dia sambil megang ngerokok, dia nonton. Abis dia nonton, tiba-tiba dia menundukkan kepalanya, dia jongkok, dia buang rokoknya sambil nangis, dia tinju itu ubin trotoar gitu karena nggak tahan ngelihat begitu dideketin ternyata ada anak Palestina yang lagi terluka karena tembakan. Jadi kalau orang Eropa saja yang sebegitu katanya liberal, nafsi-nafsi, individualis bisa menangis demikian rupa, ya bagaimana dengan kita gitu ya. Jadi isu Palestina isu yang sangat emosional buat masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia ya. Jadi mudah-mudahan ada bantuan masuk untuk Palestina. Oke. Ini Pak Amran belum menjelaskan ngirimnya ke Palestina gimana nanti beras itu. Iya. Dan belum panen kan ini ya? Belum panen. Nanti minimal Pak Amran ada niat baik ya. Semoga nanti niat baiknya bisa memberi tekanan kepada Mesir untuk membuka Rafah, gerbang Rafah, masuk beras kita masih bisa masuk ke Palestina. Jadi doakanlah. Indonesia siapkan 20.000 hektar lahan pertanian kerjasama dengan Palestina. Kita nyatakan fakta. Tinggal kita tunggu kabar 20.000 panen dan dikirim ke Palestina. Mudah-mudahan ya tercapai ya Pak Amran. Amin. Sehat-sehat selalu Pak Amran. Jangan lupa beras oplosan. Selanjutnya pembuatan dan perpanjangan SIM gratis. Jadi ada tautan pembuatan dan perpanjangan SIM gratis. Wow. SIM gratis. Jadi buat SIM dan perpanjangan ya. Jadi narasi yang ada yang dibikin salah satu akun Facebook lagi. Nah, gambarnya itu gambar seorang polwan. Namanya disebut di sini Nabila Arista.
Jadi ibarat di sini beda lagi ya. Ada beberapa akun. Nah, yang dapat ini adalah Nabila Arista. Ada foto polwannya dan wah, ini kalau orang awam bisa langsung percaya nih bahwasannya ini adalah akun dari petugas kepolisian. Ya. Nah, di situ ada penjelasan SIM online ini. Dan narasi yang ada di situ yang dibikin adalah bikin SIM perpanjangan itu gratis. Sementara kita tahu SIM itu tidak hanya berhubungan dengan kepolisian, tetapi juga berhubungan dengan Badan Pendapatan Daerah, Ya. Bapeda ya. Makanya ada ketika kita datang ke Samsat itu ada retribusi yang diambil oleh daerah juga kan. Nah, bukan hanya kepolisian aja. Dari situ logikanya kepolisian menggratiskan itu nggak masuk nih. Ya. Gitu ya. Nah, setelah kita cek, dia minta supaya masuk ke akun yang ternyata itu memasukkan sebuah akun menyerupai akun kepolisian. Wih, ngeri. Jadi oke, kita coba lihat masuk akunnya Bang ya. Oke, kita masuk. Intinya ketika Anda tertarik bikin SIM gratis dan perpanjangan gratis, silakan registrasi.verifstatus.my.id. Ya. Begitu kita klik, apa yang terjadi? Minta nomor telepon, Telegram, nama lengkap sama nomor Telegram. Dan ini logika yang sama dengan yang sebelumnya. Bahwasanya ini adalah maksud mengambil data kita. Ketika kita masuk ke Telegram, nah dia akan mengirimkan OTP nanti. Silakan klik OTP tersebut, gini. Ya. Nah kita berapa nomornya, minta lagi feedback, dan bisa jadi setelah itu dia ngirim aplikasi atau APK namanya Android, aplikasi yang kemudian disematkan di handphone kita. Nah, silakan unduh. Begitu kita unduh, ya sudah, dia bisa aplikasi itu menjadi alat bagi si penjahat ini untuk mengontrol HP kita. Wah, kita udah nggak punya kuasa lagi. Ya, jadi dia bisa memonitor kita lagi ngapain. Ya. Jadi, wah dia lagi buka mobile banking nih. Kita lihat wah pasportnya apa. Habis itu dia yang mengendalikan dan dia mentransfer ke nomor yang kita inginkan. Nah, itu yang berbahayanya tuh. Itu yang berbahaya, dan ini ya nih nama akunnya Polwan gitu kan. Ini berani banget loh. Dia bikin akun berita bantuan SIM 2025. Gambarnya polisi. Terus pakai atribut polisi juga. Terus dia ngasih link juga. Ini luar biasa loh keberaniannya. Iya, dan setelah kita coba konfirmasi ke IG-nya ataupun media sosial Korlantas ya, itu telah dinyatakan, Korlantas menyatakan telah beredar di media sosial yang menyatakan bahwa ada program kebijakan yang memberikan SIM tanpa biaya atau berlaku seumur hidup. Itu informasi tidak benar. Itu Korlantas Polri menyampaikannya 13 Desember 2024. Artinya ini sudah berhembus sejak Desember 2024 tahun kemarin ya. Luar biasa. Nah ini dalam pembuatan SIM diatur oleh peraturan pemerintah. Nah nomor 76 tahun 2020 tentang jenis dan tarif atas jasa jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Polri. Jadi dalam situ kan ada apa ya? Retribusi yang diambil PNBP ya namanya. PNBP yang diambil oleh kepolisian. Oh ya, yang tadi Samsat itu STNK ya, bukan SIM ya, SIM ya. Oke, jadi tautan-tautan ini akan masuk ke nomor kita, nomor Instagram kita, nomor Telegram. Dan sekarang kalau kan kita punya Telegram nih, tiba-tiba ada orang yang bikinin grup kita. Kita dibikinin grup, kita di-invite. Entah itu forex, entah itu apa, dan saya sarankan Anda langsung out aja. Karena satu, dia tidak pernah minta izin kita untuk kita masukin grup. Jadi kalau orang itu benar, dia akan minta izin, Pak, bolehkah saya masukin grup komunitas forex? Kalau kita tidak mau, ya udah dia tidak mau. Tapi kalau ini tiba-tiba kita sudah tergabung dalam sebuah grup,
hati-hati, jangan-jangan kita adalah orang yang satu-satunya yang bukan teman-teman mereka. Jadi kita lagi disasar sebenarnya. Kesannya ada grupnya itu ada banyak, padahal itu semua teman-temannya atau dia punya akun yang isinya banyak, hanya kita yang menjadi sasaran. Dan mereka berdialog, wah forex ini Forex saya ini keren menguntungkan, loh. ikutan Pak, juga. saya udah kirim duit ya 5 juta, terus besoknya, Pak, alhamdulillah saya udah dapat 10 juta, terima kasih Pak. Kita kan lama-lama, wih, boleh juga nih, gitu. Cuan Mas, itu besar benar ini. Mas. Ya benar Pak, ini real sekali. Padahal kita tuh lagi dikerjain. Orang yang ngerjainnya itu dekat-dekat kita juga, gitu, dekat-dekat mereka juga, gitu. Itu yang terjadi. Penipuan yang sering terjadi. Jadi jangan GR kalau jangan sembarangan kalau tiba-tiba Anda masuk grup WhatsApp tanpa diundang, tanpa ada pemberitahuan, masuk grup Telegram, masuk grup IG juga, Benar. kan tanpa dia memberitahu dulu. Jadi tolong hati-hati, jangan pakai toleransi. Apalagi di grup yang begitu lihat isinya manusia jadi-jadian ya. Oke. Tautan untuk pembuatan dan perpanjangan SIM gratis. Kita nyatakan hoax ya. Karena Polri tidak menggratiskan pembuatan SIM dan verifikasinya harus resmi dari polisi. Kalaupun ada verifikasi atau pendaftaran. Jadi bukan dari portal atau online atau media online yang lain. Ya, harus dari polisi. Selanjutnya, terkait dengan SIM juga, Pak Prabowo meresmikan pembuatan dan perpanjangan SIM gratis. Ini karena gratis lagi populer ya. Ada makan bergizi gratis. Ada sekolah gratis. Gitu. Ada koperasi desa, tapi ini nggak gratis, ini ngasih pendaftaran. Tapi ini pembuatan SIM gratis. Memang kalau dalam kondisi masyarakat lagi butuh situasi ekonomi lagi begini nih, yang gratis itu Benar. diserbu nih. Apalagi sekarang itu ada BSU, Iya. ada KJP. Yang menarik kemarin saya buka akun IG-nya siapa artis yang keturunan Tiongkok, Artis sutradara, komika juga. Aduh, ya. Siapa? Tahu nggak? Yang main Produser film juga kan? produser film juga. Bukan. Bukan, itu bukan orang Chinese. Ernest. Ernest Prakasa. Dia ngepost di IG-nya bahwa dia terima BSU, terdaftar sebagai karyawan Kemenkes. Kemenkes. Dan tulisan gini, terima kasih Bapak, Anda sudah mendapatkan transfer 600.000. Coba kita bayangin, duitnya udah ditransfer. Iya, karena sistemnya transfer. Iya, transfer. Tapi kan tuh dia nggak merasa berhak nerima dan bukan karyawan Kemenkes juga. Artinya apa? Artinya nggak rapi pencatatannya. Masa Ernest terima duit BSU? Ada berapa banyak tuh yang kayak begitu coba? Ya, kalau Ernest kan dia udah kaya raya, 600.000 paling dia apaan sih gitu. Tapi dia apaan sih? Mungkin kalau tiba-tiba ada orang gitu ya terima, wih 600.000 nih, udahlah biarin aja. Kalau Ernest nggak cerita, mungkin nggak ada yang tahu. Apakah akan ada Ernest berikutnya? Kita nggak tahu juga. Nah, itu tuh. Gitu. Sayang kan uang negara itu. Kalau satu orang kesalahan mungkin bisa dievaluasi Iya. ya. Tapi kalau banyak Kalau seperti ini, banyak, gitu. Itulah makanya tiba-tiba ada rekening yang tiba-tiba terisi gitu. Kita nggak tahu dari mana. Mungkin namanya Erni Prakasa gitu. Tante Erni. Bang Asnil udah Tante Erni aja. Aku udah hafal dari maksudnya. Ayo apa coba? Ayo. Cepet banget dah. Nah ini gimana? Bener Ya. Pak Prabowo kasih gratisan? Ya ini muncul di TikTok Bang. Ada sebuah video. Ini TikTok ya. Bentar. Kita dengarkan. Pembuatan SIM A atau BC berlaku di bulan ini. Untuk proses mudah dan aman bisa pendaftaran Suara AI segera ya. klik link di bio profil. Nggak ada tarikan nafasnya, nggak ada. Ya. Nah, dia minta klik link jika yang minat program Pak Prabowo ini bikin SIM gratis. Klik link di video profil. Nah, ketika kita buka, Bang. Nah, ini muncul daftar sekarang juga, form pendaftaran. Nama sesuai eKTP, nomor Telegram aktif. Waduh bahaya ini. Nah, ini kita lihat link yang diminta
yang diberikan kepada kita itu bukan link resmi pemerintah. Link resmi pemerintah itu belakangnya .go.id. .go.id ya. seperti Go biasa itu ya. government, ID itu adalah Indonesia. Nah di sini belakangnya itu my.id. Dan sebelumnya itu panjang banget tuh. input/online/ft88my.my.id. Ini udah dipastikan ini adalah penipuan. Dia akan mengambil data kita dan akan melakukan social engineering seperti yang disampaikan Bang Gaib tadi. Dia akan memetakan kita, melihat karakter Kebiasaan kita. Oh ini responsif nggak? Kalau di WA, wah udahlah dikadalin lah satu grup gitu ya. Nah itu kemudian bisa diambil, mereka ngambil data kita, kemudian mengirim, bisa diajak melakukan transaksi, atau kita diajak mengunduh file ataupun trojan ataupun titipan aplikasi di handphone kita. Ketika kita unduh, kita bisa dikontrol oleh orang lain. Oleh orang lain. Makanya kita kalau tiba-tiba ada teman kita WA, kalau ada uang 2 juta, saya pinjam dulu dong untuk keperluan anak. Namanya Iwan. Iwan kayaknya belum nikah deh. Kalau belum nikah belum punya anak. Terus kalaupun kita memang ada, dia memang pernah minjem, terus ternyata kalau ada orang minjem di WA, Anda harus telepon deh mendingan. Gitu. Atau Anda tanya sesuatu yang kira-kira hanya Anda dan dia yang tahu. Benar. Saya di keluarga Bang Asnil ya, untuk menghindari penipuan WA, penipuan ada orang datang, karena saya pernah waktu itu anak saya masih kecil, SD, SMP, kemudian hanya ada asisten rumah tangga. Jadi kalau kita pergi kerja, kita selalu kasih kode. Kode itu dalam bentuk handphone, telepon, atau dalam orang datang langsung ke rumah. Jadi kalau ada orang telepon, halo, ini kakak ya, ini disuruh ayah ambil motor, atau disuruh ayah, atau dia datang, dia mesti punya kode. Kodenya adalah waktu itu kita sepakati, ayah bawa ayam, Kalau dijawab bawa ayam, nah itu pasti bukan kita yang nyuruh. Dia harus jawab, ayah bawa ayam mati, itu berarti kita. Dan itu selama belum dipakai, itu nggak akan kita ganti. Gitu. Jadi itu kode-kode sederhana, kewaspadaan semi intelijen yang kita ajarkan di rumah ya. Di rumah. Jadi teridentifikasi ini bukan orang suruhan ayah, gitu. Bukan orang suruhan orang tua kita, baik ibunya ataupun ayahnya gitu. Termasuk kalau kita kebiasaan kita belanja gitu, itu ada kebiasaan yang hanya kita yang tahu. Misalkan kita kalau ngambil botol di Alfamart, di urutan 1, 2, 3, ambillah yang nomor 3. Gitu, kayak gitu. Hal-hal yang kita pelajari dari film apa gitu. Kenapa nomor 3? Karena yang depan biasanya paling lama. Benar sekali. Oke. Jadi ini ada di mana nih? Ini TikTok. Di TikTok. Muncul di TikTok, akunnya punya 2.900 pengikut. Dan kontennya selain itu juga informasi untuk masyarakat Indonesia. SIM juga. SIM, ada beberapa konten ya terkait itu ya. Jadi sekarang bukan cuma teks, Neil. Sekarang teks plus suara AI. Suara AI. Dan mereka ngambil video-video Polri lagi berdinas gitu kan. Yang seolah benar ya. Jadi teman-teman kalau ingin tahu ini suara AI atau tidak, lihatin aja. Dia suaranya itu konstan tuh, nggak ada jeda, nggak ada nafas. Biasanya ada tarikan nafas. Iya, biasa kan kita ada nafas, berhenti dulu nih, nggak jeda. Nah itu berarti dia pakai AI. Karena AI-nya nggak bernafas. Nggak bernafas. Karena juga AI-nya nggak punya nyawa. Ya, AI nggak punya nyawa. Makanya kalau kita pakai AI untuk sebuah informasi, ya mungkin informasinya ada, tapi nyawanya nggak ada. Nyawanya nggak ada. Kalau nggak ada nyawa, maka kita nggak akan dapat feel-nya. Oke. Prabowo resmikan pembuatan dan perpanjangan SIM gratis. Kita nyatakan hoax ya. Terakhir, pelatih timnas U23 Gerard
Vandenberg minta AFF dibubarkan setelah Indonesia kalah 0-1 dari Vietnam. Kalah yang menyakitkan. Jadi ini masa kalah sama Vietcong? Jadi ini tuh beredar di Garuda Space yang followernya lumayan ini 429.000 subscriber ya. Dan di caption judulnya itu minta AFF dibubarkan tanda seru. Gerald Vandenberg heran dengan aturan AFF U23 terbaru Raihan korban Filipina. Nah, saya mendengarkan dari awal sampai akhir nih Bang, ada 8 menit 29 karena ada beberapa informasi yang dicampur di sini tentang kekalahan Indonesia, kemudian juga cerita pemain Indonesia di klubnya sampai kemudian di menit ke-6. Di menit 6 itu baru Gerald Vandenberg itu berkomentar tentang pertandingannya dengan Vietnam. Nah, di situ dijelasin dia itu belum mengetahui aturan di AFF sebenarnya, bukan menjelaskan minta AFF dibubarkan. Kalimat itu tidak ada yang saya temukan dalam video ini. Tetapi ada dalam captionnya. Jadi ini misleading ya. Jadi si pembuat konten, saya nggak tahu dia salah dengar atau dia memang salah mengetikkan. Saya nggak tahu nih. Nah, yang jelas informasi minta AFF dibubarkan itu nggak ada keluar dari mulutnya si Vandenberg ini. Itu informasinya. Jadi tidak ada informasi yang sahih yang menyatakan Vandenberg itu akan meminta AFF dibubarkan. Itu nggak ada. Cuman katanya dia bukan pelatih AFF untuk AFF ya? Iya, bukan. Dia tuh pelatih untuk timnas U23. 23 aja. AFF dan SEA Games. Tapi AFF cuma sementara. Dia hanya fokus untuk Piala Asia untuk timnas U23. Mungkin dia nyantol di isu itu kali ya. Jadi kemudian minta AFF dibubarkan karena ada sebelumnya Vandenberg berkomentar dia belum tahu aturan detail di AFF. AFF kayak gimana? Karena memang AFF itu kan tidak masuk kalender FIFA. FIFA ya. Ini kita dengar. Memilih untuk tidak mengomentarinya secara panjang lebar. Nah, mengenai permainan kasar Filipina, pelatih timnas Indonesia U23 Gerald Vandenberg memilih untuk tidak mengomentarinya secara panjang. Jadi di dalam video ini dia hanya mengomentari pertandingan dengan Filipina. Yang kita menang 1-0 ya? Ya. Oke. Dengan Vietnam kita kalah 1-0. Oke. Pelatih timnas U23 Gerald Vandenberg yang mengusulkan pembubaran Piala AFF U23, kita nyatakan hoax ya. Hoax. Ya, Bang Asil, terima kasih banyak. Sudah ada 6 informasi beredar yang kita bedah. 5 hoax, 1 fakta. Yang fakta adalah Indonesia menyiapkan lahan 20.000 hektar untuk diberikan kepada rakyat Palestina jika sudah panen. Disampaikan oleh Menteri Amran Sulaiman. Semoga niat baiknya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bang, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih Bang. Sampai ketemu minggu depan. Insyaallah. Demikian pendengar kerja di Viral Tapi Hoax. Sampai jumpa minggu depan.